Yap, kalau sudah berurusan sama manisnya gula, memang suka susah nolak ya. Buktinya dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang, rasa manis gula tebu masih terus bikin ketagihan. Dan gak cuma jadi campuran makanan saja, tapi dipakai buat keperluan industri lainnya. Makanya nih, untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri saja, Indonesia sampai harus mengimpor gula loh. Tahun ini impor gula Indonesia tertinggi sepanjang sejarah. Memang butuh proses yang rumit dan panjang untuk memproduksi gula pasir Sobat Unyil. Dari sinilah sembako yang pernah dijuluki emas putih ini berasal. Yap, tanaman tebu. Setelah penanaman 1 tahun, tebu sudah bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah bisa tumbuh subur lagi. Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader, lalu dipindahkan ke truk yang siap mengantarkannya ke pabrik pengolahan. Sebelum diolah, lakukan pengecekan sampel tebu untuk mengetahui kualitasnya. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih, lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna loh. Pabrik ini memanfaatkan uap pembakaran ampas tebu untuk menggerakkan turbin. Listrik yang dihasilkan turbin dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin di dalam pabrik. Wah, keren! Lanjut lagi, nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Hasilnya berupa gula kristal tebu. Sobat Unyil, kita memang bisa memproduksi gula sendiri. Cuma jumlah produksi yang rendah hingga masa panen yang terlambat akibat cuaca bikin pasokan gula jadi tersendat. Sampai-sampai pernah kan tuh gula kemasan hilang lama dari pasar. Terus banyak juga yang berbuat curang dengan mengedarkan gula oplosan. Gula konsumsi sengaja dicampur sama gula rafinasi. Padahal gula rafinasi ini nggak boleh dijual bebas karena nggak diperuntukkan buat gula konsumsi. Soalnya gula rafinasi mengandung gula yang tingkat kemurniannya lebih tinggi. Kalau dikonsumsi langsung dan berlebihan, bisa cepat menaikkan gula darah. Gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Biasanya jadi campuran bahan baku industri pengolahan farmasi, makanan, dan minuman. Seperti es krim, permen, dan minuman bersoda.